silahkan lihat di situ yang turun itu grafik senyawa apa saja. N2. Ada N2 dengan H2. Yang naik NH3. Terus kamu lihat penurunan N2 berapa? 2. Penurunan H2 berapa? 6. Oke. Penurunan kenaikan NH3 berapa? Berapa? 4. Kita perkecil berarti jadi N2 tambah 3H2 menjadi 2NH3. Reaksinya begini. Cuman kamu harus ingat lagi faktor-faktor pergeseran kesetimbangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Yang pertama adalah konsentrasi. Kesetimbangan akan bergeser ke arah yang konsentrasinya lebih kecil. Jadi jika ini ditambah, artinya sebelah sini akan bertambah. Yang lebih kecil yang mana? Yang kanan. Jadi kalau yang sebelah kiri ditambah, reaksi akan bergeser ke arah kanan, menyebabkan yang kanan juga akan ikut bertambah. Kalau yang sebelah kanannya ditambah, maka reaksi bergeser ke kiri gitu. Jadi pokoknya konsentrasinya akan bergeser ke yang lebih kecil. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi kesetimbangan adalah volume. Volume sebanding dengan koefisien. Jadi jika volumenya ditambah, dia akan bergeser ke yang koefisiennya lebih besar. Jika volumenya dikurangi, berarti bergeser ke yang volumenya koefisiennya lebih kecil. Jadi volumenya sesuai sama koefisien. Yang ditambah atau dikurang, berarti kalau ditambah ke koefisien besar, kalau dikurang berarti ke koefisien kecil. Yang ketiga adalah tekanan. Kalau tekanan berbanding terbalik dengan koefisien. Jadi kalau tekanannya diperbesar, dia akan bergeser ke koefisien kecil. Sedangkan jika tekanannya diperkecil, berarti bergeser ke koefisien besar. Satu lagi faktornya yaitu suhu. Jika suhunya dinaikkan, maka bergeser ke arah endoterm. Jika suhu diturunkan, maka bergeser ke arah eksoterm. Pertanyaan yang nomor 41 apa? Jika N2-nya ditambah, artinya urusannya sama konsentrasi. Kalau N2 ditambah, berarti ruas kiri yang bertambah. Mana yang lebih kecil? Yang kanan. Berarti reaksi akan bergeser ke kanan. Dan jumlah yang kanan akan lebih banyak. Jadi jawabannya yang mana tuh? Yang C. Oke. Di nomor 42 ada guanin ya? Guanin sama sitosin. Nah, kamu perhatikan sitosinnya sama aku dibalik. Jadi yang ini teh asalnya menghadap ke sana. Mau perhatikan O-nya di sebelah kanan gitu ya, N-nya di sebelah kanan kan? Nah, tapi kalau dibalikin set, reaksinya jadi gitu. Si persamaannya jadi gitu. Yang ditanya adalah ikatan hidrogen. Yang harus kamu tahu adalah ikatan hidrogen adalah ikatan yang terjadi antara nama lagi hidrogennya dengan atom-atom yang memiliki keelektronegatifan.
keaktifan yang tinggi antara H dengan F atau H dengan O atau H dengan N. Cuman 3 senyawa itu. Bisa sama F, bisa sama O, dan bisa sama N. Kamu tinggal hitung di sini kira-kira yang mana ya yang bisa berikatan. Yang atas ya. Ada O, di pinggirnya H. Nah, ini ikatan hidrogen yang pertama. Terus yang mana lagi? Yang mana? Dua sana. Ada lagi? Yang ini sama yang ini kejauhan, jadi gak bisa gitu. Jadi yang bisa ngerapat gitu itu ikatan hidrogen. Dan ikatan hidrogen bukan terjadi antara N sama H dalam satu senyawa ya, tapi antara satu senyawa dengan satu senyawa yang lainnya. Itu ikatan hidrogen. Jadi antara O yang di sini sama H yang di sana, atau kebalikannya, N-nya yang di sana, H-nya yang di sini gitu. O-nya yang di sini, H-nya yang di sini gitu. Itu namanya ikatan hidrogen. Jadi ada berapa ikatan hidrogen? Oke. Nomor 43 yang ditanya adalah bentuk molekul N gitu ya, yang mengikat dua atom hidrogen gitu ya. Ada yang masih ingat N itu golongan berapa? Nyimpan payung asal sebab bingung. Golongan berapa tuh? Konfigurasi elektronnya 7. Nomor atomnya 7. Berarti konfigurasi elektronnya 2, 5 gitu ya. Berarti 5-nya. Oke. Kan ceritanya tadi N yang mengikat 2 atom H. Berarti anggap aja ini H yang pertama, ini H yang kedua gitu ya. Kamu lihat deh di soal NH2 adanya di yang mana? Di yang atas ya. Yang ininya mengikat lagi ke naon hadap nama satu molekul yang besar yang ada di bawah. Oke, berarti dia punya 3 ikatan dan 1 PEB. Bentuk dasarnya adalah 1, 2, 3, 4. Apa itu? Tetra. Karena dia punya PEB 1, maka kita hapus 1 tangannya. Berarti bentuknya jadi piramida trigona atau piramida segitiga gitu. Untuk di nomor 44, kamu harus bikin konfigurasi elektron. Cing. 2, 8, 3. Oke, ini 2, 8, 4. Ini 2, 8, 5. Ya. Sama semuanya. Nah, kita tentukan sisa nyawanya teh apa? Sudah dibikinkan di sini. Ini yang harus kamu tahu. Cara ngitungnya sampai periode ketiga masih nyusun. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Pas keempat 19, 20 di sini baru ada nih bagian ini. Di sini ada transisi. Jadi bagian ke bawahnya tadi nu pernah sakaraha karena transisi ada banyak kan? Ada 12 berarti. Ada 12 kotak. Jadi tambahin 12 baru ke sini. Nah, untuk 13, 14, 15, 16, 17 ini masih nyusun di atas. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berarti 13 apa nih? KL. KL itu logam non logam? Logam, karena masuk ke sini. Sebelah sini logam, yang tengah itu semi logam, yang sebelah sana non logam.
Berarti ini 14-nya. 14-nya berarti Si, silikon. Silikon itu padatan ya, semi logam sifatnya, tapi lebih ke arah sifat non logam. Gitu untuk yang semi logam. Berarti 15-nya adalah P, fosfor. Kamu tahu fosfor? Yang glow in the dark, masuk kayak di sablonannya ya, kita fosfor. Terus salah. 15, 16 S juga, sulfur. Sulfur apa? Belerang yang suka ada di tangkuban parahunya. Bukan di airnya ya, tapi yang bongkahan-bongkahan yang warna kuning yang suka dijualan gini. Nah, itu bentuk dari sulfur. Terus yang T17 adalah senyawa Cl, non logam. Jadi dari sini nih Si, P, S, Cl semuanya itu non logam. Sedangkan Al itu logam. Nah, kenapa sih harus ditentuin sifat logam dan non logamnya? Itu untuk bisa menjawab nomor seberapa? 4 tentang bilangan oksidasi. Jadi ada bilangan oksidasi maksimum, ada bilangan oksidasi minimum. Untuk logam, bilangan oksidasi minimumnya sama dengan 0. Dan bilangan oksidasi maksimumnya sama dengan golongannya. Untuk yang non logam, bilangan oksidasi minimumnya itu adalah golongan dikurangi 8. Sedangkan bilangan oksidasi maksimumnya sama dengan golongannya. Sehingga kalau kita cari yang P, berarti logam nih, bilangan oksidasi maksimumnya berapa? Minimum pula. Bilangan oksidasi minimumnya sabaraha? 0. Kenapa bet 0? Karena logam. Berarti BO max-nya, bilangan oksidasi maksimumnya kalau logam berarti sesuai golongannya. Mana golongannya? Oke, berarti plus 3. Gitu. Sekarang yang Ki, berapa BO minimumnya? Yang Ki, logam non logam tadi teh? Semi logam masuknya ke non logam. Berarti bilangan oksidasi minimumnya golongan dikurangi 4. Golongannya berapa? 4. 4 dikurangi 8 alias min 4 atau minimumnya. Berapa bilangan oksidasi maksimumnya? Plus 4. Yang R, berapa bilangan oksidasi minimumnya? Min 3. Dari mana min 3? Min L 5 kurang 8. Sip, 5 dikurangi 8, min 3. Berapa bilangan oksidasi maksimumnya? 5. Plus 5. Karena golongannya golongan 5. Berarti sekarang S, berapa bilangan oksidasi minimum? Min 2. Berapa bilangan oksidasi maksimum? 6. Plus 6. Sini ya satu lagi. T, berapa bilangan oksidasi minimum? Min 1. Min 1. Berapa bilangan oksidasi maksimum? Plus 7. Nah, yang ditanya adalah yang memiliki bilangan oksidasi maksimum plus 7. Berarti yang mana ya? Yang T. Begitu. Nomor 45 soalnya adalah mana yang pada suhu kamar berfase gas. Ya. Kamu tahu aluminium? Wujudnya apa? Padatan. Berarti dalam suhu kamar wujudnya padatan. Kamu tahu silikon yang dipakai cash ya? Wujudnya
Padatan, silikon bentuknya padatan. Kamu tahu fosfor? Tadi anu glow in the dark yang suka ada di sablonan. Sablonan tentunya naon? Padatan juga. Kamu tahu sulfur? Suka di air, tapi kan ada bongkahan. Gas, ya gasnya bukan sulfur tapi wujudnya H2S, bukan S doang. S-nya S8, wujudnya ada yang bongkahan, ada yang serbuk warnanya kuning, yang suka dijualin di pinggir-pinggir tangkuban perahu, warnanya kayak gitu. Nanti main ke tangkuban perahu, wujudnya juga solid. Kalau Cl semua solid, berarti gasnya. Cl tidak bisa sendirian ya, Cl harus jadi Cl2 dan wujudnya gas. Jangan lupa kalau Cl adalah gas yang sangat beracun, warnanya kuning gitu. Part 6, silakan lihat grafik yang ada di buku kamu. Ya kurang lebih gila, anggapnya lurus. Setelah itu pertanyaan saya adalah, ini terjadi dalam berapa tahap? Banyak, jadi 2, 3, 4. Lihat si gunungnya, ada berapa? Ada 2, berarti ini terjadi dalam 2 tahap. Tahap pertama dari A ke B, tahap kedua dari B ke C. Pertanyaan Abi, A ke B sama B ke C itu cepatan yang mana? Cepatan dari B ke C. Lihat grafik aslinya atau tinggal gambar aku bisa galau. Karena yang cepat yang B ke C, yang lambat A ke B. Pertanyaannya di situ adalah mana tahapan yang menjadi penentu laju reaksi. Sebelumnya ada dibahas kalau tahap penentu laju reaksi adalah tahap yang cepat atau tahap yang lambat. Abi pernah mengakumulasi dulu yang nanti ketika guru menjelaskan di dalam kelas akan selesai ketika yang pintar bisa atau yang bodoh bisa. Yang bodoh bisa. Bukan yang bodoh bisa, yang lambat bisa gitu ya. Jadi dia akan menjelaskan selambat mungkin sampai yang lambat ngerti. Berarti tahap penentu laju reaksi itu adalah yang cepat atau yang lambat? Yang lambat. Tadi kita sepakat kalau yang lambat itu tahap pertama atau tahap kedua? Tahap pertama. Sehingga yang laju penentu laju reaksi adalah yang A ke B. Terus apakah reaksi A ke B-nya eksoterm atau endoterm? Ayo loh. Ini di atas, ini di bawah. Ekso-endo. Eksoterm. Jadi reaksi A ke B adalah reaksi eksoterm dan itu adalah penentu laju reaksi. Dari B ke C reaksinya endo atau ekso? Ekso juga. Ini bisa dibuktikan sama delta H yang negatif ya. Berarti total reaksi dari A ke C itu ekso atau endo? Ekso juga. Oke? Buat soal nomor 47, kamu identifikasi dulu apakah reaksi ini adalah reaksi redoks atau bukan. Kenapa? Karena di nomor 47 kan nyarinya adalah molaritas dari siapa? SO2. Kamu tinggal membandingkan mol KBRO4 sama mol SO2 yang M1V1 sama dengan M2V2. Rumusnya cuma itu. Cuma itu berlaku ketika reaksinya bukan redoks. Kalau reaksinya adalah reaksi redoks, maka si rumus itu harus ditambah dengan perubahan bilangan oksidasinya. Makanya kamu harus identifikasi dulu ini adalah reaksi redoks atau bukan. Caranya gampang, kamu cek aja salah satu ada perubahan bilangan oksidasinya atau enggak. Kita cek yang KBRO4. Siapa duluan yang kita cari biloksnya? No. Apa dong? Nih, K duluan karena K adalah golongan 1. Sudah pasti biloksnya adalah plus 1. Setelah dapat K plus 1 baru yang
O nya berapa? -8. Min 2 kali 4 baru min 8. Maka BR-nya adalah +7. plus 7. Di sini plus 7 juga ya. Dengan BR yang ada di sana. KBR, siapa duluan? K-nya berapa? Plus 1, BR-nya min 1. Berubah tidak di logs-nya? Berubah. Berubahnya seberapa banyak? Hah? 8. 8. Nah, berarti ini adalah reaksi redoks. Kita cari yang SO4 tanpa koefisien. SO4, SO2, sorry. Oh iya, berarti siapa duluan? O-nya min 2 kali 2 min 4. Berarti S-nya plus 4. Oke. Yang sebelah sana, siapa duluan? H dulu. H-nya plus 1 kali 2 plus 2. O-nya min 2 kali 4 min 8. Maka S-nya plus 6. Perubahan dari plus 4 ke plus 6 naik 2. Ini yang kita gunakan untuk mencari molaritas. Maka rumusnya jadi PBO kali M1 kali V1 sama dengan PBO kali M2 kali V2. Kita sepakati saja ya, iya anu KBRO4, yang ini yang SO2. Dimasukin deh, berapa PBO KBRO4? KBRO4 berapa PBO-nya? 8. Berapa M1-nya? Ada di soal. M KBRO4 0,1. Oke, berapa V1-nya untuk KBRO4? 50. Oke. Berapa PBO untuk SO2? 2. M2-nya berapa? Buku itu yang kita cari ya. Berapa V2-nya? 50. Kita coret-coret 50 sama 50 habis. 2 bisa diperkecil dengan 8, sisanya 4. Maka M2 sama dengan 0,4 molar. Jadi konsentrasi SO2 adalah 0,4 molar. Nah, mol elektron itu sama dengan perubahan bilangan oksidasi kali M1 kali V1. Bebas kamu pakai yang KBR4 ataupun SO2. Kita pakai yang KBR4 lah ya, yang sudah diketahui di soal. PBO-nya berapa? 8. M1-nya 0,1. Volumenya 50 mili, tapi harus dijadiin liter, berarti bagi 1000 ya. Jadi sama rata 0,5 gitunya, 0,05. Berarti saudara tuh hasilnya adalah 0,04 mol satuannya. Kalau nanti ininya tidak dijadiin liter, satuannya milimol. Jadi tergantung dari apa yang diketahui di option. Oke? Untuk nomor 49 kita masukin di sini mula-mulanya berapa, bereaksi berapa, dan sisanya berapa. Kita lihat di soal KBRO4 berapa molaritasnya? 0,1. Berapa volumenya? 0,1 kali 50 hasilnya adalah 5. Ini mula-mulanya. Sekarang yang SO2 berapa molaritasnya? 0,4 dikali volume 50 sehingga hasilnya 20. Nah, ini 5 untuk satu koefisien, berarti satunya teh 5. Ini 20 untuk 4 koefisien, berarti satunya 5. Kita berarti mau pakai manapun bebas karena sama.
Anggap W ini untuk nyari bereaksi, kalikan dengan koefisien. Berarti di sini 5, di sini 20, di sini 20, di sini oke, di sini 5. Di sini habis, di sini nggak tahu awalnya, anggap saja 20. Di sini 20 dan di sini 5. Yang dihasilkan adalah garam dan H2SO4. Ya, juga ada air di dalamnya, akan tetap sama. Nah, berarti yang ngaruh ke pH adalah yang H2SO4. Kita cari dulu konsentrasi H2SO4. Caranya adalah mol sisa dibagi volume total. Mol sisanya berapa? 20. Volume total 100. Berarti 0,2 atau 2 kali 10 pangkat min 1 molar gitu ya. Ini H2SO4. Kan H2SO4 kalau terionisasi jadi 2H+ dengan SO4 2-. Yang ini 2 kali 10 pangkat min 1. Berarti H+-nya berapa? 4 kali 10 min 1. pH kan rumusnya adalah min log konsentrasi H+. Konsentrasi H+-nya yang ini. Berarti min log 4 kali 10 pangkat min 1 alias 1 min log 4. Ada nggak di soal? Jawaban? Nggak ada, maka si 4-nya kita ganti 1 min log 4-nya perpangkatan berapa? 2 pangkat 2. Maka hasilnya adalah 1 min 2 log 2 gitu. Di nomor 50 kamu perhatikan grafik ini, sesuaikan dengan option. Yang ditanya adalah pernyataan yang benar kan? Ya, kita lihat optionnya langsung. A apa A? Delta HF H2O adalah B min A. Oke, yang ditanya adalah delta HF H2O. Kalau kamu perhatikan reaksinya, ini reaksinya 2H2 tambah O2 menjadi 2H2O. Yang ditanya delta HF saja. Kalau delta HF kalau B min A gitu, terbalik. Dah harusnya mah yang kedua, yang ini nih, dikurangi yang pertama. Ini yang keduanya adalah A. Jadi delta HF-nya A min B. Harusnya gitu. Terus di sini jadinya 2H2O. Jadi kalau di sini delta HF 2H2O benar A min B. Tapi kalau delta HF H2O saja berarti di sini yang pakai setengah. Jadi setengah A min B. Itu yang betul. Cek yang B. Apa optionnya? Delta H reaksi 2H2 tambah O2 menjadi 2H2O adalah A min B. Delta H reaksinya 2H2 tambah O2 menjadi 2H2O. Delta H-nya sama dengan A min B. Betul salah? Reaksi yang kedua dikurangi reaksi yang pertama. Ini yang keduanya A, ini yang B. Benar? Betul, itu yang betulnya. Kita cek yang C. Yang C apa? Pada pembentukan 2 mol H2O dilepaskan kalor sebesar A. Dilepaskan kalor Sebesar A. sebesar A. Harusnya ini. Dilepaskan kalor sebanyak ini B min A. Jadi akan dilepaskan kalor sebanyak ini B min A, bukan sebanyak A ngumpul. Terus
Yang mana tadi? Yang D. Energi aktivasi reaksi 2H2 tambah O2 menjadi 2H2O adalah C. Energi aktivasinya bukan C doang, tapi dari B, dari awal sampai ke akhir. Ini energi aktivasi, bukan C saja, bukan juga dari A ke C. Yang E itu ya, energi aktivasinya dari sini ke sini, bukan, tapi dari awal sampai ke puncak itu energi aktivasi. Jadi dari A ke C. Oke, berarti jawabannya adalah B. Sekian.